Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Polije, balik lagi nih di segmen Petani Milenial FM. Di podcast kali ini, saya Nanda Lutfia Yuningtyas sebagai pengisi acara yang kece ini. Cela kece, gak usah ketawa kalian. Di sini saya akan menemani kalian kurang lebih selama 10 menit ke depan untuk membahas singkat mengenai krisisnya tanah subur di Indonesia. Nah, penasaran kan? So, tetap stay tune di podcast ini. Ngomongin tanah, kalian tahu nggak sih tanah itu apa? Jangan sampai ngakunya jurusan pertanian tapi nggak tahu apa itu tanah. Kebangetan sih kalian. Jadi, tanah itu seperti ini guys. Namun, pengertian secara umumnya, tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Mengingat peranan tanah sangatlah penting bagi kehidupan tumbuhan, ternyata ada fakta yang sangat mencengangkan nih. Di Indonesia, tingkat kesuburan tanah hanya 30% subur dan 70% sisanya mengalami degradasi kesuburan. Hal ini dikutip dari pakar ilmu tanah Nurhajati Hakim. Apalagi di era-era modern seperti ini, untuk mendapatkan tanah subur cukuplah sulit. Ya, penyebabnya karena lahan-lahan mulai digeser akan pembangunan gedung. Kemudian adanya pembakaran lahan atau hutan sehingga mengakibatkan kondisi tanah terganggu, pemakaian pupuk kimia yang terlalu berlebihan, dan lain-lain. Padahal seperti yang kalian tahu nih, di era-era yang modern seperti ini yang super canggih, bahkan untuk menumbuhkan atau menanam sebuah tanaman tanpa tanah pun itu bisa. Ya contohnya nih seperti hidroponik. Nah itu merupakan salah satu contoh ternyata untuk mendapatkan tanah subur itu cukuplah sulit. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang sekarang gitu. Namun, walau begitu, 70% tanah yang tidak subur bukan berarti tidak bisa ditanami ya. Hal ini tetap bisa kok diatasi dengan beberapa perlakuan tertentu. Nah, Sobat Polisi pasti bertanya-tanya kan, di Indonesia ini kan banyak nih gunung-gunung yang mengelilingi, masa iya tanahnya tidak subur? Jadi Sobat Polisi, walau Indonesia dikelilingi oleh banyak gunung dan bukit, namun di daerah-daerah tersebut rata-rata tanahnya didominasi oleh ultisol dan gambut, di mana tingkat kemasamannya tinggi sehingga kurang baik nih untuk tanaman tumbuh. Lantas, apakah ada sih perlakuan untuk mengatasi hal ini? Lantas, lakuannya itu seperti apa? Tenang saja, tenang. Nanda bakal membahasnya kok. Nah, caranya untuk mengembalikan kesuburan tanah itu disebut dengan pembenahan tanah. Hayo kon, pasti bingung nih. Jadi, pembenahan tanah atau soil conditioner yaitu bahan-bahan sintetis atau alami organik atau mineral yang berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, biologi tanah. Nah, dari sini Sobat Poliji sudah paham belum? Belum? Oke, Nanda akan memberikan contoh sederhananya nih. Sobat Poliji pernah tahu mengenai petani yang melakukan pemberian dolomit pada saat sebelum menanam? Nah, itu merupakan salah satu contoh perlakuan pembenahan tanah secara kimia. Namun, perlakuan tersebut tidak hanya itu saja. Ada banyak kok, misalnya nih, reboisasi, penghijauan, konservasi, penambahan bahan organik, dan lain-lain. Nah, penambahan bahan organik sendiri itu ada yang secara buatan, ada yang secara alami. Nah, untuk yang secara buatan ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita misalnya nih pupuk kimia, jangan sampai kita terlalu berlebihan memberikan pupuk kimia yang kita niatnya untuk menyuburkan tanah, jadinya malah memberikan penyakit kepada tanah tersebut. Jangan kayak gitu ya. Ini merupakan salah satu contoh dan akibat tanah jadinya tidak subur gitu. Nah, perlakuan secara alami ini lebih diutamakan daripada perlakuan-perlakuan lainnya.
selain ramah lingkungan, ternyata juga mudah didapatkan nih bahan-bahannya. Misal nih pupuk kandang, kan itu mudah tuh. Fesesnya dari urinnya itulah intinya, itu kan bisa tuh dibuat untuk menyuburkan tanah sebagai pupuk alami. Ngomongin mengenai perlakuan secara alami, saya seakan diajak flashback nih ke petani tempo dulu. Sobat Polije tahu nggak petani tempo dulu alias zaman-zaman kakek nenek kita? Nah, mereka untuk mengembalikan kesuburan tanah itu mereka mengembalikannya dengan cara bahan organik sisa panen itu dikembalikan ke lahan sawah. Jadi tuh kayak gini, kita sehabis panen itu kan pasti ada kayak sisa-sisa panen tuh, kayak kadang sortasi itulah intinya. Semisal padi gitu kan ada kayak sisa-sisanya atau sayur, sawi gitu. Nah itu tuh dibuang ke lahan, disebarkan ke lahan agar sisa panen itu tadi teruraikan dengan bakteri sehingga menjadi makanan untuk tanah itu, menjadinya tuh subur gitu. Nah, tindakan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi petani yang berwawasan keseimbangan alam. Namun saat ini pola pikiran semacam itu tuh sangatlah jarang ditemukan. Ya, akibatnya itu produk-produk limbah hasil panen sudah menjadi komoditas bernilai jual. Jadinya mereka tuh lebih mengutamakan ekonomisnya gitu loh guys. Nah Sobat Polije, walau pembenahan tanah secara kimia lebih menjadi alternatif cepat untuk petani di era-era sekarang, namun setiap perlakuan baik secara fisik, kimia maupun biologi semua tetap memiliki kekurangan dan kelebihan. Tergantung kita sebagai pelakunya itu bagaimana menyikapinya. Nah, tak terasa nih, waktu sudah hampir 10 menit. It's okay, kesimpulan di podcast kali ini adalah walau ada banyak cara untuk mengembalikan kesuburan tanah, tapi jangan seenaknya mencemari tanah atau lahannya. Jadilah petani muda yang memiliki energi baru bagi pembangunan pertanian Indonesia. So, saya Nanhalvia Dintias. Sekian dari podcast Petani Milenial FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya guys.